saya sendiri, Dia Handina Putri. Peminata. Ini. Saya Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis break-even point atau BEP sebagai dasar perencanaan laba bagi manajemen. BEP memiliki latar belakang, yaitu suatu metode analisis dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk menentukan titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau dengan kata lain, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Penentuan BEP sangat penting bagi manajemen sebagai dasar perencanaan laba karena membantu dalam mengambil keputusan mengenai harga jual, volume penjualan, dan pengendalian biaya. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep BEP, metode perhitungannya, dan penerapan dalam perencanaan laba perusahaan. Selain itu, juga akan dibahas implikasi BEP dalam strategi bisnis dan batasan-batasan dari penggunaannya. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan perlu merencanakan laba yang tetap agar tetap bertahan dan berkembang. Salah satu alat analisis yang penting dalam perencanaan keuangan adalah break-even point atau BEP. BEP memungkinkan manajemen mengetahui jumlah minimum produk atau jasa yang harus dijual agar biaya operasional tertutupi. Dengan demikian, BEP menjadi dasar bagi perencanaan laba dan strategi penetapan harga. Saya Fahrul Abdillah Ananda. Saya di sini akan membahas pengertian dari break-even point. Break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yang berarti perusahaan berada dalam posisi impas atau mengalami laba atau rugi. Tanpa mengalami laba atau rugi. BEP penting dalam analisis biaya, volume, laba, yang membantu perusahaan menentukan bagaimana perubahan dalam biaya, volume penjualan, dan harga jual mempengaruhi laba. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan BEP. Nah, break-even point itu umumnya dapat dihitung dengan 3 metode, yaitu metode persamaan, metode margin kontribusi, dan metode grafis. Ketiga metode tersebut pada dasarnya adalah pendekatan yang mempunyai hasil akhir sama. Akan tetapi, ketiga metode tersebut memiliki perbedaan pada bentuk dan variasi dari persamaan laporan. Yang pertama ada metode persamaan, yaitu metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi dengan persamaan dasar sebagai berikut, yaitu penghasilan total sama dengan biaya total, penghasilan total sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap. Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus sebagai berikut, yaitu PS sama dengan A tambah BS, yaitu P-nya harga jual per unit produk, S-nya unit produk yang dijual atau yang diproduksi, A-nya total biaya tetap, B-nya biaya variabel setiap unit produk. Dari persamaan tersebut dapat diuraikan menjadi rumus break-even point, seperti break-even point dalam satuan yang uang penjualan. Rumusnya break-even point sama dengan A per 1 kurang PS per BS, di mana break-even point A-nya itu biaya tetap, B-nya BS-nya itu biaya variabel per unit kali kapasitas produksi penuh. Nah, PS-nya itu harga jual per unit kali kapasitas produksi penuh. Nah, yang kedua ada break-even point dalam unit produk, yaitu break-even point A per P kurang B, di mana A-nya itu biaya tetap, B-nya biaya variabel per unit, dan P-nya harga jual per unit. Saya Steven Minata, saya akan membahas tentang metode kontribusi unit. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Sedangkan rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan untuk mencari titik impas. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada margin kontribusi, MK. MK sama dengan penjualan dikurang total biaya variabel.
Setelah itu ada rasio MK sama dengan M per penjualan dikali 100%. Setelah itu MK per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua ada break-even point terbagi menjadi dua, yaitu break-even point unit dan rupiah. BEP unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi sama dengan biaya tetap per penjualan dikurang biaya variabel. BEP rupiah sama dengan biaya tetap per rasio margin kontribusi sama dengan biaya tetap margin kontribusi bagi penjualan. Setelah itu saya akan membahas manfaat BEP bagi manajemen. Beberapa manfaat BEP dalam perencanaan manajemen antara lain yang pertama ada perencanaan laba. Dengan mengetahui BEP, manajemen dapat merencanakan target laba yang realistis berdasarkan volume penjualan dan struktur biaya yang ada. Yang kedua, penetapan harga. BEP memberikan dasar untuk menetapkan harga jual yang tepat agar dapat menutupi biaya dan menghasilkan laba. Yang ketiga ada pengendalian biaya, membantu mengidentifikasi elemen biaya yang perlu dikendalikan atau dioptimalkan. Yang keempat ada evaluasi kelayakan proyek sebagai alat untuk menilai kelayakan proyek atau investasi baru dengan memperkirakan kapan investasi tersebut akan mencapai titik impas. Saya Diana Putri akan menjelaskan mengenai penerapan BEP dalam perencanaan laba. Dalam penerapannya, analisis BEP digunakan untuk menentukan beberapa aspek penting dalam bisnis. Volume penjualan minimal, menentukan jumlah minimum yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Target penjualan untuk mencapai laba tertentu, jumlah unit atau nilai penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai laba yang diinginkan. Selanjutnya, pengaruh perubahan biaya dan harga. Menganalisis dampak dari perubahan biaya tetap, biaya variabel dan harga jual terhadap BEP laba perusahaan. Perhitungan BEP sebagai dasar perhitungan perencanaan laba, yaitu target volume atau Q sama dengan biaya tetap target laba MK per unit. Selanjutnya, target volume rupiah sama dengan biaya tetap target laba dan rasio MK. Contoh soal. Di sini kita bisa melihat contoh soalnya adalah aplikasi perhitungan break-even point atau BEP. Selama tahun 2020, UMKM Makaroni Bina Karya memproduksi produknya sebanyak 8.028 unit. Adapun data-data penjualan dari UMKM Makaroni Biaya Karya disajikan pada tabel-tabel berikut. Di tabel 21 penjualan makaroni kita bisa melihat di sini berapa penjualannya setiap bulannya. Di tabel 2 kita bisa melihat total biaya, yaitu total biaya tetap dan total biaya variabel. Lalu pertanyaannya adalah, tentukan besar penjualan dan laba keuntungan penjualan jika target perusahaan sebesar 40% dengan menggunakan break-even point atau BEP sebagai alat perencanaan laba. Nah, langkah pertama adalah menghitung total biaya tetap dan biaya variabel. Dari tabel 22 kita memiliki total biaya tetap atau fixed cost sama dengan Rp3.049.358. Lalu total biaya variabel atau variable cost sama dengan Rp42.596.305. Langkah kedua adalah menghitung biaya variabel per unit. Untuk mengetahui biaya variabel per unit, kita membagikan total biaya variabel dengan total unit yang diproduksi. Biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabel atau fixed cost per total biaya yang diproduksi sama dengan Rp42.596.305 per 8.028. Hasilnya adalah 5.305,96. Langkah ketiga, menghitung margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit dihitung sebagai MK per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, lalu kita dapat 12.000 dikurang 5.305,96 sama dengan 6.694,04. Langkah keempat, menghitung break-even point atau BEP. BEP dalam unit dihitung dengan membagi total biaya tetap dengan MK per unit.
BEP unit sama dengan total biaya tetap per MK per unit. Lalu sama dengan 3.049.358 rupiah per 6.694,04. Lalu hasilnya dapat 458 unit. Untuk menentukan dalam pendapatan penjualan, BEP pendapatan sama dengan BEP unit kali harga jual per unit, sama dengan 456 dikali 12.000 sama dengan hasilnya 5.472.000. Langkah kelima adalah menghitung target penjualan untuk margin keuntungan 40%. Untuk mencapai margin keuntungan 40%, kita perlu menentukan penjualan yang diperlukan untuk menutup biaya ditambah keuntungan yang diinginkan. 1. Target keuntungan sama dengan 40% dari total biaya. Total biaya adalah tetap tambah variabel. Total biaya sama dengan fixed cost tambah variable cost sama dengan 3.049.358 ditambah 42.596.305. Hasilnya adalah 45.663. Lalu kita mendapatkan, kalau kita cari untuk target keuntungan. Target keuntungan sama dengan 0,4 kali 45.645.663. 0,4 itu kita dari 40% kita ubah ke koma. Lalu dapat hasilnya 18.258.265,2. Lalu selanjutnya kita akan mencari total pendapatan yang diperlukan. Total pendapatan yang diperlukan sama dengan total biaya tambah target keuntungan, sama dengan 45.645.663 rupiah ditambah 18.258.265,2. Lalu dapat hasilnya 63.903.928,2. Target jual unit sama dengan total pendapatan yang diperlukan sama dengan 63.903.928,2. Target jual unit dia sama dengan total pendapatan yang diperlukan per harga jual per unit. Lalu kita bagikanlah 63.903 dibagi 928,2 per 12.000 sama dengan 5.325 unit. Nah, dari dari soal yang kita ketahui dan dari urutan-urutan dan langkah-langkah, dapatlah hasil bahwa pendapatan dari 40% adalah break even point-nya 456 unit atau 5.472.000. Keuntungan laba dari 40%-nya adalah 5.325 unit atau Rp 63.903.925,2. Saya Kelvin, akan menjelaskan implikasi strategi bisnis. Manajemen dapat menggunakan BEP sebagai panduan untuk merencanakan strategi bisnis yang efektif. 1. Penyesuaian harga. Dengan pertimbangan BEP, manajemen dapat memutuskan apakah perlu menurunkan atau menaikkan harga berdasarkan target penjualan dan margin yang diinginkan. 2. Optimasi produk. Menganalisis produk yang memiliki margin kontribusi lebih tinggi untuk fokus dalam penjualan dan produksi. 3. Keputusan investasi. Pertimbangan investasi dalam alat atau teknologi baru yang dapat mengurangi biaya tetap atau variabel sehingga menurunkan BEP. Saya Muhammad Aulia Hasan. Saya akan menerangkan batasan dan kelemahan analisis BEP. Walaupun BEP memiliki beberapa keterbatasan, walaupun bermanfaat, BEP memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, asumsi linearitas BEP. BEP mengasumsikan bahwa harga jual per unit dan biaya variabel tetap konstan, padahal dalam kenyataan bisa berubah. Yang kedua,
tidak memperhitungkan faktor eksternal. Faktor seperti perubahan kondisi pasar, persaingan, dan regulasi tidak dipertimbangkan dalam perhitungan BEP. Yang ketiga, tidak cocok untuk multiproduk. Pada perusahaan dengan berbagai produk, perhitungan BEP menjadi lebih kompleks dan akurat. Nah, dari materi di atas kita dapat kesimpulan bahwa break-even point atau BP adalah alat penting bagi manajemen untuk merencanakan laba dan mengembangkan strategi bisnis. Dengan menganalisis BP, manajemen dapat menentukan berapa banyak produk yang harus dijual untuk menutupi biaya, menetapkan harga jual yang sesuai, serta mengendalikan biaya. Meskipun memiliki beberapa batasan, penerapan BEP secara tepat dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Jika ada yang salah, maafkan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.